Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 19 September tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Telegram Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih. Nah, di request yang pertama itu dari sektor properti, saham yang ditanyakan adalah APLN, Agung Podomoro Land. Hari kemarin Jumat ditutup melemah 0,94% di level 105. Ya, ditutup seperti ini, volumenya juga tinggi ya, terlihat adanya dorongan jual ya. Oke, kalau APLN meneruskan pelemahannya, maka dia akan menguji level berikutnya ada di 98 dengan resisten terdekat ada di 113 ya. Berikutnya kita akan lihat ASRI, Alam Sutra. Oke. Alam Sutra seperti gini gerakannya ya. Alam Sutra kemarin ditutup menguat 11,97%, ditutup di level 131. Kalau melihat pergerakan seperti ini, besok ada kemungkinan untuk dia menguji resisten berikutnya, resisten Fibonacci di level terdekat 132, 142 sampai 155. Tentunya supportnya ada di 105. Ini untuk ASRI ya. Lanjut yang ditanyakan adalah SMRA. SMRA bergerak di sini ya, di sini kelihatan dia bergerak sideways di antara range 515 sampai 670 dan kemarin ditutup menguat 3,64% di level 570. Nah, kalau lihat seperti ini, resisten terdekat ada di 611, support ada di 540. Resisten yang pasti akan diuji itu adalah 690. Ini untuk SMRA. Berikutnya yang ditanyakan adalah Dimas. Dimas ini sedang berjuang bertahan di area support dan resisten jangka panjangnya nih. Dia berjuang untuk bertahan di area 220. Ya, di sini terlihat sedang berjuang. Range pergerakannya ada di 208 sampai 250. Ya, kalau misalnya si Dimas ini terkoreksi, maka dia akan menguji terdekat di 208. Kalau dia menguat, dia akan menguji 256 dulu. Jadi range pergerakan terdekat ada di sini untuk Dimas. Kemudian kita lanjut ke sektor berikutnya yang ditanyakan adalah sektor finance. Yang saham yang ditanyakan adalah BCA. Nah, kemarin ini BCA tuh ditutup melemah 2,17% di level 28.150. Level 28.200 ini adalah level supportnya si BCA nih. Ini level support dari Fibonacci juga. Nah, kelihatannya kayak begini, dia tuh bertahan banget, berusaha bertahan di support. Namun apa daya, kayaknya level penurunan ini masih terbuka sampai ke 27.000 ya. Lalu level resisten terdekat, nah yang pasti harus diuji adalah 29.325 dan 30 ribuan ya. Jadi di sini memang gerakannya itu BCA gerakannya masih turun ya. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah BJTM. BJTM kayak gini gerakannya nih teman-teman. Saya kecilin dulu chartnya. Jadi dari 380-an dia naik sampai sekitar ke 640. Nah, sekarang dia itu sedang berusaha bertahan di sini ya di moving average jangka panjangnya, namun nggak bisa bertahan lama, terpukul turun nih, terpukul mundur ke sini ya. Sekarang ada di area support Fibonacci 535, ditutup kemarin juga di 535. Kalau ngelihat gerakan kayak gini masih ada potensi untuk dia menguji level ini ya, level 505. Dan support berikutnya ada di 470. Sedangkan resisten kuat yang harus dites terdekat ada di 580. Itu untuk BJTM.
Kemudian selanjutnya kita lihat Bank Mandiri ya. Bank Mandiri kayak gini naik dan sekarang lagi pullback, lagi turun. Dia berusaha banget untuk bertahan di sini nih, di area support ini, di area 5.600-an. Namun kelihatannya kemarin indecision ya, yang jual sama yang beli sama-sama kuat. Nah, kalau dilihat maka level support terdekat ada di 5.325, support terdekat, kemudian di 5.000, dan resisten terdekat ada di 5.725, kemudian 5.988. Jadi yang deket-deket dulu aja yang dibacakan. Ya, lanjut ada BBKP, Bank Bukopin. Ya, oke, Bank Bukopin kayak gini gerakannya, dia lagi pullback dan lagi berbaris bertahan di support Fibonacci 252. 1, 2, 3, 4, 5. Seminggu kemarin bertahan di sini ya. Kalau dia nggak turun lagi dari area ini, maka terbuka peluang untuk dia menguji resisten berikutnya terdekat di 274, kemudian di 292. Namun kalau dia harus koreksi dulu, maka dia akan menguji di sini di 224 ya. Berikutnya yang akan kita lihat adalah sektor consumer, sahamnya HMSP. Nah, HMSP gerakannya kayak gini, teman-teman. Ya. Jadi dia dari level 1000-an naik sampai 1970, kemudian dia pullback ya. Sekarang arah gerakannya nih arahnya lagi turun. Ya, gerakannya arahnya lagi turun. Maka potensi support terdekat ada di 1425 dan 1275. Resisten yang akan diuji terdekat ada di 1630. Ya, ini untuk HMSP. Kemudian berikutnya dari infrastruktur, sektor infrastruktur yang ditanyakan adalah Jasa Marga. Ya. Oke, Jasa Marga gerakannya begini. Naik, mentok sampai di sini kemudian turun, dan sekarang ini dia lagi ikut arah turunnya nih, arah turunnya. Oke, kita zoom, kita perhatikan terbesar lebih detail ya, kita lihat di sini. Oke, di mana sih area range pergerakan harga terdekatnya? Maka range-nya kalau kita lihat pakai Fibonacci, range-nya itu ada di 3120 sampai 3400 di sini range-nya. Ya. Support dan resisten dari Jasa Marga. Oke, berikutnya kita akan lihat yang sektor berikutnya adalah ini Telkom ya. Telkom nih udah pernah dibuat video khususnya analisa saham Kangguru ya. Jadi dia ini tadinya di sini sideways lama banget. Akhirnya dia memutuskan untuk turun. Ya, untuk turun dan tes di sini di level support Fibonacci di 2660. Nah, dia ini sekarang kemarin itu ditutup menguat 2,48% di level 2890. Yang mana 2890 itu juga area resisten terdekatnya ya, di sini nih. Jadi, kalau misalnya besok nih Telkom ya bisa menguat di area ini, maka berikutnya dia akan menguji 2940 dan 2987. Itu dulu. Kalau dia terus tidak koreksi di bawah dari 2770 lagi, maybe kita bisa berharap akan melihat Telkom di harga 3000. Terdekatnya seperti itu. Ya. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah Pegas. Oke, Pegas ini kelihatannya masih mau turun dulu. Ya, naiknya juga udah lumayan panjang dari 600 sampai 1300 ya. Terus sekarang dia terkoreksi. Ya, support terdekat ada di 980 di sini. Kalau kita lihat pakai Fibonacci, support terdekatnya ada di 980, resisten yang terdekat yang diuji ya 1065. Kemudian baris 1175 ini resistennya. Ya, itu untuk Pegas. Kita lanjut berikutnya ke sektor trade yang ditanyakan sahamnya PZZA, Pizza. Ya, Pizza ini gerakannya kayak gini, naik dari 500 sampai 800 sampai kemarin 900 ya, 995, kemudian turun. Nah, di sini saya bikin note. Ya, ini tuh kayak naik kayak gunung. Jadi kalau dilihat ini garis-garis moving average-nya ini membentuk gambar seperti gunung. Kelihatan ya?
gunung dari lembah nanjak, ini langsung inget pelari nih, lari nanjak dari bawah, ngos-ngosan nanjak sampai atas, sampai puncak, terus turun, turun, gunung kecil naik lagi turun. Nah sekarang di titik sekarang ini, di 590 sekarang ini, belum ada tanda-tanda, ya belum ada tanda-tanda kelihatannya akan mulai berbalik arah naik lagi. Mudah-mudahan ya kelihatan cepat berbalik arah. Namun bila dia berbalik arah, maka kita akan lihat nih resisten terdekatnya ada di 605, kemudian di 620, dan ada di 650, baru 690. Jadi step by step ngelihatnya gitu kalau saya ya. Sedangkan supportnya kita lihat ada di 540 ya, itu terdekatnya untuk si PZZA. Lalu berikutnya dari sektor agri, kita akan lihat saham yang ditanyakan adalah SIMP. SIMP ini di bulan Agustus mencoba bertahan ya di atas level 308. Sempat bertahan menguat sampai ke 376. Terus pullback ya, pullback dan sekarang ada di level 322. Support kuat terdekat ada di area 308 sampai 300 ya. Resisten terdekat ada di 340. Bila dia mampu bertahan di area ini, maka akan terbuka potensi untuk dia terus menguat ke sini ya. Nanti itu dulu. Oke, lalu yang ditanyakan berikut adalah AALI, Astra Agro Lestari. Nah, AALI ini teman-teman kan udah naik banyak banget ya, dari 4.000 naik sampai 11 ribuan. Nah, area 11 ribuan ini adalah area Fibonacci, area 61.8. Ya, biasanya sampai di area-area Fibonacci harga tuh bereaksi, dan kali ini dia bereaksi tes level supportnya di sini sampai di 9.500. Yang mana area 9.500 ini adalah area support kuatnya nih. Kalau teman-teman lihat ya, ada Fibonacci juga, ada moving average juga di sini ya. Kalau ngelihat candlenya terakhir, kemarin ditutup melemah 6,71% di level 10.075, kelihatannya ada potensi sih untuk dia menguji area support ini. Ya, resistennya yang akan diuji di 11.575. Ini untuk AALI. Kemudian kita akan lihat sektor aneka industri yang ditanyakan adalah SRIL. Sri Rejeki Isman ya. SRIL ini sedang berjuang bertahan di atas level 200 ya. Dia sedang berjuang banget bertahan di atas ini. Kalau dia sanggup menguat, maka dia akan menguji dulu 212 sama 216 ya. Kalau enggak, ya mau nggak mau dia harus tes 196.184 terdekat seperti itu. Yang terakhir yang ditanyakan adalah Astra Internasional ya. ASI ini semingguan kemarin berbaris rapi, lihat candlenya baris rapi di level support ini ya, 4.750 nih si Fibonacci ya. 1 2 3 4 5 ya, 5 hari kemarin berbaris rapi di sini. Kalau dia terkoreksi ya, dia akan menguji level 4.660, kemudian 4.630 sampai 4.390. Namun kalau dia berhasil menguat, dia harus menguji juga level 4.920, 4.980 sampai 5.050 ya. Itu untuk Astra. Nah, yang terakhir saya akan membacakan juga kesayangan kita sama-sama, yaitu IHSG. Oke, IHSG view weekly, teman-teman. View weekly adalah seperti ini, ya. Sudah dibahas juga di IHSG, diary IHSG Linda setiap hari di Telegram channel maupun di Insta Story, ya, tentang pergerakan IHSG secara harian. Oke, ini kita akan lihat di weekly, maka pergerakan IHSG dia membentuk adanya rising wedge ya, dan ini sudah di break. Kemarin IHSG menyentuh
sudah menyentuh di sini di supportnya 4769. Ini adalah support yang diukur menggunakan Fibonacci. Kemudian dia lompat naik ya, dan pergerakan minggu ini seperti ini, ditutup netral ya, ditutup netral di level 5059. Namun si IHSG ini sudah menguji level resisten di sini nih ya. Nih 5155-nya dia sudah uji. Namun apa daya, masih banyak yang jualan juga di sini. Nah, ini foto pergerakan weekly ya untuk si IHSG. Mari kita lihat lebih jelas di pergerakan daily. Di sini IHSG minggu lalu membentuk pola bullish reversal. Dua candle ini, pola seperti ini disebut bullish piercing ya, bullish reversal. Yang mana setiap pola candlestick pasti membutuhkan yang namanya konfirmasi, dan sudah ditulis juga di diary IHSG ya, bahwa konfirmasi pola bullish reversal ini terkonfirmasi apabila dia bisa bertahan di atas level 5084 ini. Di atas level 5084. Bila dia ditutup menguat di atas level 5084, maka pola ini terkonfirmasi. Saat ini harga ini berada di level 5059 di sini ya, berada di level ini. Oke, pola ini apakah batal? Belum, teman-teman. Pola ini batal kalau harga menembus ke bawah 4754. Widih, jauh banget. Ya, emang gitu analisa teknikal cara membacanya. Ya, jadi pola ini masih intact. Iya, tapi ya terkonfirmasi belum? Belum juga, sebabnya dia nggak ada di atas 5084, ya kan? Saat ini adanya di sini. Apakah batal? Ya enggak juga gitu. Soalnya apa? Soalnya 4754-nya juga belum ditembus. Oke, let's see. Mari kita lihat perjalanan peta perjalanan harga ke depannya. Ya, jadi support terdekatnya nih dari si IHSG itu ada di sini di 5022 nih, teman-teman. Ya, di 5022. Nah, resisten terdekat yang akan diuji oleh IHSG tentu di sini 5084. Kalau kamu mau naik, kamu harus bisa berhasil loh bertahan berdiri di atas level itu. Ya, nih, itulah akan jadi level resisten IHSG terdekat. Kemudian levelnya mana lagi? Kemudian di sini nih. Ya, di sini. Di 5117 sampai 5139 sampai 5150 ini akan jadi area resisten IHSG yang terdekat. Lalu gimana supportnya? Supportnya ada di sini, dan di sini. Nah, kalau melihat gerakannya kemarin IHSG sudah bisa berjejak ya, bertahan, tidak turun di bawah level support ini, mungkin kita bisa melihat IHSG bergerak di range ini. Ya, mungkin. Berharapnya apa ya? Tentu berharapnya semua ingin berharap IHSG naik. Ya, itu aja view IHSG weekly dan daily serta saham-saham yang ditanyakan oleh teman-teman di grup Fibo Princess. Semoga analisa ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan di analisa saham berikutnya. Stay safe, stay healthy, salam semangat selalu. Bye!